Ada sebuah info yang ingin saya bagi atau saya share di sini yang harusnya menjadi perhatian serius dari kita semua. Lebih dari 95% pasien infertilitas yang menjalani program hamil dengan saya di Morula IVF Padang, saya lakukan pemeriksaan. Kita periksa vagina dan mulut rahimnya dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Artinya lebih dari 95% wanita-wanita infertilitas ini kita temukan mulut rahimnya tidak ada yang mulus, tidak ada yang licin. Rata-rata mulut rahimnya mengalami infeksi, mengalami erosi, iritasi, bahkan tidak sedikit mulut rahimnya itu bengkak, rapuh dan mudah berdarah. Sehingga tersenggol sedikit saja itu mulut rahimnya sudah mengeluarkan darah. Infeksi yang sangat berat dari mulut rahim ini menjadi temuan yang cukup mengejutkan kita. Tidak mungkin infeksi ini berdiri sendiri, maka infeksi ini tentu berasal dari bawah, yaitu dari vagina. Infeksi dari vagina akan merambat ke atas sehingga menyebabkan infeksi dari mulut rahimnya. Dan infeksi di vagina ini juga tidak bisa berdiri sendiri. Infeksi di vagina ini jelas merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan suami istri yang kita sebut dengan sexual transmitted disease. Penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual ini seperti fenomena bola pimpong. Artinya suami bisa menularkan infeksi pada istri, istri juga bisa menularkan infeksi pada suaminya. Maka mengobati keputihan ini, maka stop dulu hubungan suami istri. Lebih kurang 2 sampai dengan 3 minggu kita obati istrinya sampai tuntas dan kita obati juga suaminya. Setelah infeksi kita anggap sembuh, barulah diizinkan untuk melakukan hubungan suami istri. Apa dampak jangka panjang dari infeksi keputihan atau infeksi dari mulut rahim ini? Yang pertama bisa menimbulkan infertilitas atau sulit hamil. Karena infeksi di vagina maupun infeksi di mulut rahim ini akan membunuh sperma. Lebih dari 90% sperma akan mati, terbunuh di vagina dan terbunuh di mulut rahim. Sehingga tidak ada lagi atau sangat sedikit sekali sperma yang bisa lolos dari perangkap mulut rahim ini. Hanya sedikit sekali yang masuk ke dalam rongga rahim. Kemudian infeksi di mulut rahim ini juga bisa menyerang dinding rahim. Sehingga walaupun dia lolos dari mulut rahim, sperma juga akan mati di dinding rahim. Kemudian infeksi dari dinding rahim ini juga bisa merambat naik ke atas, menyerang saluran tuba, sehingga terjadi infeksi pada saluran tuba yang kita sebut dengan salpingitis. Infeksi ini bisa menyebabkan bulu-bulu halus yang ada di permukaan lubang tuba ini akan hancur atau rusak. Kita tahu bulu-bulu halus yang ada dalam saluran tuba ini berfungsi untuk mendorong sperma dan mendorong sel telur agar bisa bertemu. Kalau terjadi kerusakan pada bulu-bulu halus ini akan menyebabkan gangguan pertemuan sperma dengan sel telur. Bahkan kalau infeksi ini terus berlanjut bisa menimbulkan sumbatan pada saluran tuba, bahkan tidak mungkin terjadi pembengkakan pada tuba yang kita sebut dengan hidrosalping. Dan lebih bahaya lagi adalah infeksi ini juga bisa merambat sampai ke indung telur. Infeksi pada indung telur ini pelan tapi pasti akan menghancurkan cadangan telur, sehingga tidak jarang kita temukan wanita usia muda tapi cadangan telurnya sudah sangat menurun. Oleh karena itu waspada terhadap infeksi keputihan, karena keputihan bisa